Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali teman-teman. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis STII Surakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Kita pertama lain di KSKB kita membahas mengenai aspek penganggaran modal ya. Nah, aspek penganggaran modal tujuannya apa? Nanti mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep penganggaran modal dalam menyusun sebuah studi kelayakan bisnis. Yang kedua, tentunya teman-teman mampu menentukan ya berapa sih tingkat pengembalian dari atau tingkat titik impas dari melakukan sebuah usaha seperti itu. Nah, berbicara mengenai penganggaran modal, lah dasar-dasar dalam penganggaran modal ini berbicara mengenai penganggaran modal ini aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan oleh seorang wirausahawan untuk apa? Menentukan berapa besarnya kebutuhan modal. Nah, itu. Nah, nanti dalam melakukan penganggaran modal itu bisa teknik perhitungannya bisa menggunakan metode payback period ya, berapa tingkat pengembalian modal ya yang bisa didapatkan ya, berapa periode, berapa kali periode atau berapa kali masa waktu yang dibutuhkan ya, atau berapa lama masa waktu yang dibutuhkan seperti itu. Nah, jadi penganggaran modal ini merujuk pada apa? Merujuk pada aktiva tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, jadi uh, penganggaran modal di sini ya, yang pertama itu berbicara anggaran itu rencana ya, rencana yang terkait dengan arus kas ya, baik itu masuk maupun keluar. Nah, sedangkan modal itu aktiva tetap yang digunakan untuk operasional. Jadi penganggaran modal ini memang dari keseluruhan aktivitas tadi yang untuk menentukan apakah proyek itu harus dimasukkan dalam anggaran modal atau tidak, seperti itu sebagai penentu kebijakan. Nah, dalam menentukan penganggaran modal ya, dalam melakukan penganggaran modal itu pertama harus memperkirakan dulu berapa arus kas dari proyek yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Kemudian resikonya bagaimana ya. Jadi harus dilihat juga ya bagaimana resiko dari arus kas yang akan dikeluarkan nanti. Nah, itu untuk menentukan apa? Itu untuk menentukan berapa sih tingkat diskontonya ya, diskonto dari proyek. Nah, arus kas yang didiskonto ini nanti tentunya untuk menghitung apa? Present value-nya ya, nilai waktu uangnya. Nah, present value nanti akan dibandingkan antara present value masukan dengan present value pengeluaran. Nah, nanti dalam menentukan atau sebagai bahan pertimbangan dalam mempertimbangkan untuk melaksanakan atau tidak sebuah proyek, tentunya ada beberapa metode. Yang pertama ada metode payback period atau diskon payback period. Nah, itu. Kemudian yang kedua net present value ya, nilai bersih dari nilai bersih dari sebuah perusahaan atau nilai perusahaan, nilai bersih perusahaan, atau internal rate of return IRR. Kemudian ada profitability index, atau yang kelima itu ada modified IRR, MIRR. Nah, ini nanti biasanya ini kalau metode-metode ini teman-teman sebetulnya bisa melakukan penghitungan dengan menggunakan Excel. Excel biasanya sudah ada rumus yang disediakan untuk menentukan bagaimana nanti proyek itu bisa layak untuk dijalankan atau tidak. Intinya seperti itu. Nah, payback period itu kan periode waktu ya untuk
mengembalikan sebuah investasi. Jadi modal yang kita keluarkan itu nanti bisa kembali itu dalam jangka waktu berapa lama. Nah, seperti itu. Nah, ini misalnya ada contoh ya, misalnya ada sebuah proyek di mana arus kasnya itu bisa dilihat tahun pertama itu minus 1 juta ya, tahun kedua itu ada masukan 500 ya, otomatis kan modalnya itu yang dikeluarkan tadi ya itu 1 juta ya, kemudian tahun pertama itu kembali 500, tahun kedua misal katakanlah kembali 400, sehingga masih ada sisa 600-an ya berarti. Nah, tahun ketiga 300.000. Nah, berarti nanti 300.000 itu untuk mengurangi lagi ya, mengurangi berapa modal yang sudah kita keluarkan. Nah, otomatis pertama tadi kan 1 juta, 1 juta sudah ada arus kas masuk ya, otomatis modalnya itu sudah berkurang tinggal 500.000. Kemudian tahun kedua ada arus kas lagi masuk 400, modalnya berkurang tinggal 100. Tahun ketiga ada arus kas masuk 300, sehingga modalnya itu sudah ketutup dan ada kelebihan 200. Tahun keempat ada masukan kas sebesar 100.000, sehingga dari modal tadi sudah ada kelebihan 300.000. Nah, jadi payback period kalau dari sini misalnya ada kasus seperti ini berarti payback period ini berada di pada tahun ketiga atau bisa jadi tahun kedua. Cuma nanti tahun kedua itu masih ada kekurangan kan 100 ya. 100 itu misalnya kalau ada kas masuknya 300, berarti 100 dibagi 300 ketemunya 2,33. Jadi dari situ payback period itu dapat dihitung sebesar berapa? 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan itu sudah kembali modal yang distorkan misalnya ini. Nah, jadi payback period itu berapa sih modal yang kita keluarkan itu bisa kembali dalam jangka waktu tertentu yang di situ bisa dihitung. Nah, metode payback period ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihannya itu mudah dihitung dan itu relatif lebih mudah dihitung dan mudah dipahami ya, ketika kita mendirikan sebuah usaha. Nah, itu. Dan yang kedua, memang payback period ini mengabaikan arus kas yang masuk ya, yang masuk setelah apa? Setelah payback period itu selesai ya, sehingga dia maksudnya tidak memperhatikan berapa nilai waktu uang. Padahal namanya uang itu ada nilai waktunya. Dalam arti nilai waktu itu uang yang nominalnya sama di tahun yang berbeda, otomatis akan secara nilai itu akan berbeda. Nah, itu perbedaan nilai karena apa? Salah satu faktornya yang pertama tingkat suku bunga, yang kedua inflasi ya. Yang ketiga biasanya karena terjadi kondisi of ekonomi, misalnya resesi dan seterusnya. Itu tentunya akan berdampak pada nilai waktu uang. Nah, itu payback period itu tidak mempertimbangkan hal itu. Dia hanya mempertimbangkan ketika saya modalnya 1 juta harus kembali itu nanti kembali 1 jutanya berapa bulan atau berapa periode, berapa tahun seperti itu. Padahal uang 1 juta saat ini mungkin 3 tahun ke depan itu sudah berbeda dari segi nilainya. Nominalnya sama tapi nilainya berbeda seperti itu. Nah, kemudian ada istilahnya nilai waktu uang ya tadi ya. Nilai waktu uang itu sangat perlu diperhatikan karena dampaknya tadi ada dampaknya karena memang inflasi, bisa jadi karena memang resesi dan seterusnya. Nah, kemudian metode selanjutnya apa? Net present value ya. Nah, net present value itu
bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya, ada rumusnya tersendiri. Nah, apabila net present value itu positif, itu nanti perusahaan kita sebagai pengusaha bisa mempertimbangkan bahwa saya ketika dapat proyek itu bisa dijalankan seperti itu. Karena itu untuk mengukur berapa keuntungan suatu proyek itu mengalami pendapatan yang atau keuntungan yang maksimal seperti itu. Nah, kemudian ada namanya internal rate of return (IRR). Itu tingkat diskonto untuk menyamakan present value cash flow masuk dan present value cash flow keluar, kas masuk dan kas keluar. Nah, IRR internal rate of return itu tingkat keuntungan ya yang diperkirakan akan dihasilkan oleh proyek tersebut. Jadi ketika kita ada tawaran proyek itu nanti tingkat keuntungannya seberapa persen itu dapat dilihat melalui internal rate of return. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan MIRR ya, jadi tingkat diskonto ya. Ini ada kalau di program Excel sudah ada rumusnya ya. Jadi ini ada rumusnya sendiri. Jadi ini merupakan apa? Perbandingan tingkat diskonto yang menyebabkan present value biaya itu sama dengan present value terminal. Nah itu tadi ya teman-teman terkait dengan metode yang bisa digunakan dalam menentukan penganggaran modal. Untuk pertemuan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.